Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Rangga Mahesa. Kali ini aku mau nge-review salah satu action figure lagi teman-teman. Seri anime teman-teman yang belum pernah aku review sebelumnya. Jadi kalau kemarin-kemarin kan aku sempat nge-review dari superhero-nya Marvel, terus Satria Baja Hitam, DC. Kali ini aku mau nge-review yaitu dari Dragon Ball Z teman-teman. Oke teman-teman, jadi langsung aja. Ini dia action figure SAF Son Goku Awakening version teman-teman. Ini dia boxnya. Sebelum kita lanjut, aku minta tolong dulu untuk klik subscribe dan angkat jempol ke atas teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi nge-review ke depannya teman-teman, karena subscribe dan like itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa juga klik untuk loncengnya, jadi setiap aku upload lagi video terbaru teman-teman langsung dapat notifikasinya teman-teman. Oke, mungkin itu aja, terima kasih. Dan kita lanjut aja langsung ke review boxnya teman-teman. Untuk pertama teman-teman, di boxnya ini bagian depannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada tulisan SAF Figuart Super Saiyan Son Goku Super Warrior Awakening version teman-teman. Terus di sini ada gambar dari action figurnya lagi teriak teman-teman. Terus di sini ada logo Dragon Ball Z dan di sini ada logo Bandai teman-teman. Jadi ini aku kasih tahu aja, ini action figure original Bandai teman-teman ya. Oke, untuk sebelah sini nggak ada apa-apa, cuma ada tulisan aja sama kayak di depan, dan seperti ini ada gambar lanjutan dari depan teman-teman ya, untuk samping sebelah kiri. Untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Jadi di sini ada beberapa gambar dari pose-pose si action figure ini. Bisa dilihat di sini juga ada lagi Kamehameha dan lain-lain teman-teman. Bawahnya juga ini di sini ada stiker hologram Bandai teman-teman. Jadi kalau teman-teman beli yang original, pastikan dulu kalau misalnya dia harus punya stiker hologram Bandai ini teman-teman. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Jadi ini boxnya nih seperti biasa kurang tebal teman-teman. Jadi di sini udah banyak damage-nya. Memang sih ini bukan action figure baru, tapi memang ini kelihatannya ya memang gampang penyok teman-teman. Hampir semua SAF seperti itu. Jadi kalau teman-teman beli ini online, untuk packingannya mungkin bisa ditambah box tambahan dan ditambah lagi bubble wrap supaya lebih aman teman-teman. Oke, kita buka aja ada apa aja di dalamnya. Di dalamnya itu kita dapat dua kertas ini teman-teman. Jadi yang pertama ini kayaknya dia cuman apa ya? Cuman alamat dari situs dari Bandai Asianya teman-teman. Terus di sini juga ada nomor serinya. Jadi ini kelihatan banget kalau ini figur asli ya. Terus di sini kita juga dapat manualnya teman-teman. Seperti biasa di sini ada gambar-gambar. Jadi ini dikasih tahu gimana cara ganti muka, ganti patangan dan lain-lain. Ini bahasanya ada dua, bahasa Cina sama bahasa Inggris. Jadi nanti teman-teman baca aja. Dan ini dia teman-teman tampilan bagian depannya teman-teman. Oke, jadi kita di sini dapat 4 pasang tangan tambahan dan 2 pasang muka tambahan teman-teman. Kita langsung buka aja blisternya. Kita cek detailnya seperti apa. Yang pertama kita dapat part tangan tambahan yang lagi ngebuka seperti ini teman-teman. Ini detailnya lumayan keren. Terus yang kedua kita dapat part tangan tambahan lagi yang detail ini sepertinya Kamehameha teman-teman. Ini bentuk Kamehameha seperti ini. Oke, kita simpan. Ini detailnya hampir sama yang pertama tadi, detailnya keren. Terus yang ketiga ini posenya nih kayaknya lagi nyakar teman-teman, seperti ini. Dan yang keempat ini dia lagi pose seperti kayak kuda-kuda seperti ini teman-teman. Oke, ini dia detailnya lumayan keren. Dan kita masuk ke detail dari muka tambahan. Yang pertama ini kita dapat yang dia lagi teriak teman-teman. Seperti ini detailnya lumayan keren, matanya hijau teman-teman. Ini detailnya keren banget. Dan setelah itu kita juga dapat yang lagi mengeram teman-teman. Seperti ini detailnya. Keren ya. Kita langsung lanjut ke action figurnya teman-teman. Kita simpan dulu. Jadi ini dia action figurnya. Jadi pertama kita bahas dulu detailnya dari kepalanya dulu teman-teman. Ini kepalanya detailnya keren banget. Rambutnya ini ada gradasi warna orange, terus dia berubah ke kuning, jadi keren banget. Terus mukanya juga detailnya bagus sama kayak di muka tambahannya itu. Terus lehernya, badannya, tangannya, otot-ototnya nih keren, jadi detailnya keren banget, apalagi otot-ototnya teman-teman. Untuk bagian bajunya ini keren, warnanya biru teman-teman. Ini robek dari bagian depan sampai bagian belakang teman-teman ya. Terus di bagian celana, ini celananya warnanya orange, keren juga nih detailnya. Cuman ada satu yang kurang nih. Jadi si celananya ini robek bagian atas sama bagian belakang ini dia benar-benar terpisah teman-teman.
Harusnya sih ada yang tersambung lah ya, soalnya kalau terpisah itu, kalau secara logika aja, kalau celana atas sama bawahnya terpisah, harusnya ini turun ke bawah teman-teman ya. Jadi ya bagusnya sih, jadi mungkin kalau kalau kita perfeksionis mungkin itu agak kurang bagus, tapi ya namanya juga figur, ini lumayan lah ya teman-teman ya. Terus ini detail sepatunya nih keren, warnanya ini biru sama kayak warna bajunya, terus ada talinya warna kuning dan ada garis-garis di sepatunya warna orange teman-teman. Keren banget. Jadi itu dari detailnya itu, jadi dari cat itu bagus, detailnya juga keren. Sekarang kita lanjut ke join-joinnya. Join-joinnya seret banget teman-teman, jadi masih bagus walaupun ini bukan baru. Terus di kaki juga ini join-joinnya bagus, seret banget teman-teman. Terus untuk artikulasi ini kepala bisa diputar 360 derajat seperti ini. Terus untuk turun ininya seperti ini aja, untuk dia nunduk, dan untuk ke atasnya seperti ini sampai seperti ini. Dan untuk di tangan, kalau biasanya di Marvel itu kan, ini tangan ini bisa ditarik seperti itu. Kalau di sini dia nggak bisa ditarik, tapi di sini kayak ada bagian join di bagian dalamnya, ini dia yang ikut teman-teman. Oke, seperti itu dia detailnya. Untuk di kaki juga seperti itu, ini nggak bisa ditarik, tapi di sini ada bagian yang ikut teman-teman. Nah seperti itu, seperti ini. Jadi ada part yang ngikut, jadi beda ya untuk Dragon Ball sama yang dari Marvel atau yang kemarin itu misalnya Ant-Man teman-teman ya. Oke, terus lututnya seperti ini, dan seperti biasa di kaki seperti ini teman-teman. Ini bagian di bagian jarinya ini bisa diangkat seperti ini. Oke, jadi itu aja teman-teman. Dan sekarang aku kasih tahu gimana caranya dia ganti part muka teman-teman. Jadi gampang banget. Pertama kita buka aja rambut bagian depannya seperti ini, lepas, simpan, habis itu kita lepas ininya, mukanya, dan kita ganti dengan yang misalnya ini yang lagi teriak teman-teman ya. Oke, kita pasang dan kita pasang. Oke, seperti ini. Jadi gampang banget untuk ganti part mukanya teman-teman. Jadi mungkin itu aja teman-teman sekilas dari review ini. Jadi aku langsung kasih kesimpulan aja. Pertama, mungkin minusnya itu dia dari boxnya itu dia seperti biasa SHF sangat tipis, jadi rawan penyok, itu minusnya. Dan untuk plusnya ini banyak banget teman-teman. Dari mulai detail, ini keren banget. Detail rambutnya, badannya, bajunya, celananya, dan sepatunya, otot-ototnya itu keren banget. Kekurangannya mungkin cuma di celananya aja. Celananya itu bagian atas sama bawahnya itu terpisah, karena secara logika kalau bagian celana atas sama bawahnya itu robek, harusnya celana bagian bawahnya dia jatuh teman-teman ya. Oke, tapi nggak apa-apa karena ini figur. Terus untuk artikulasinya standar SHF, dan dia untuk join-joinnya dia seret teman-teman. Jadi kalau menurut aku ini layak banget atau recommended banget buat dibeli, terutama buat teman-teman yang suka banget sama Dragon Ball teman-teman. Jadi mungkin itu aja sekilas review dari aku. Mudah-mudahan review ini ngebantu teman-teman yang mau beli action figure ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye bye.